Assalamualaikum Sobat Espenesa, kembali lagi di Esport Espenesa Podcast. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan para calon ketua OSIS SMPN 1 Jabung periode 2022-2023. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semuanya di sini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, kayaknya kurang enak nih. Kita coba perkenalan dulu ya dengan para calon-calon ini. Silakan, Mas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Wirapandega dari peserta calon ketua OSIS nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Valencia Oktadinata dari kelas 8C. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Puspita Mahadewi dari kelas 8C, kandidat nomor urut 2, calon ketua OSIS MPK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ganes Hafid Putra dari kelas 8B. Ya, oke. Terima kasih telah memperkenalkan diri. Oke. Mungkin beberapa dari kalian yang menonton pasti penasaran ya, kayak ingin kenal lebih dekat gitu dengan para calon-calon di sini. Saya mau tanya nih, hobi antara kalian ini apa aja sih? Oke, kalau dari saya hobinya sih olahraga. Kalau saya sendiri membaca. Valen. Kalau saya hobinya nyanyi sama masak. Kalau hobi saya adalah bermain sepak bola. Oke. Hobi mereka sangat menarik ya. Tapi saya mau coba tanya nih, ini lebih serius ya. Niatan kalian sebagai calon ketua OSIS dan juga wakil tuh apa ya? Saya penasaran. Soalnya kan yang menonton ini juga pengen tahu tujuan kalian semua itu apa sih? Tujuan saya yang pertama adalah untuk membangun atau membantu murid-murid yang memang bukan dari OSIS pihak diri sendiri, tapi untuk membantu sesama gitu. Oh, dari wakilnya apa? Sama. Kalau saya sendiri untuk meningkatkan karakter siswa-siswa SMP Negeri Jabung juga supaya lebih bisa out of the box idenya. Ya, jadi lebih kreatif juga sama percaya diri juga untuk mengutarakan pendapat dan ide-ide mereka. Kalau saya sama juga. Sama ya. Oke. Tepuk tangan untuk kalian ya. Nah, sekarang mungkin lebih coba ringan deh ya. Kalau misalnya saya coba tanya nih, Kak, kalau misalnya kakak disuruh, misalnya apa ya, suruh kayak melakukan sesuatu yang kayak sebenarnya buat kalian tuh berat, tapi kalian tuh terpaksa. Nah, kira-kira alasan kalian tuh apa? Ya, alasan misalnya tuh kalian disuruh kerja, tapi kalian sebenarnya kayak agak berat, kayak mau melakukannya tuh agak berat, tapi kalian tuh memaksakan diri kalian untuk melakukan itu. Nah, alasannya tuh apa? Alasannya adalah sesuai apa yang diberikan tugas dan dipertanggungjawabkan. Jadi jika diberi tanggung jawab mau tidak mau harus kita laksanakan. Suka tidak suka mungkin harus dilaksanakan. Saya sih ya pendapatnya sama kayak dia. Makasih. Tadi tanya apa? Jika misalnya disuruh melakukan pekerjaan, tapi sebenarnya di dalam hati itu nggak mau gitu, tapi kalian memaksakan melakukan itu. Nah, alasannya kenapa? Mohon maaf, bisa diulang lagi enggak? Misalnya disuruh melakukan ini, tapi kalian nggak mau. Nah, tapi kalian memaksakan, itu alasannya apa? Mau ndak mau karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita berdua. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Oke, saya mau tanya coba yang lebih ringan.
hal apa sih yang kalian biasanya lakukan untuk seru-seruan, biasanya untuk ya menghibur lah daripada stres-stres di sekolah gitu kan. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghibur seluruh siswa-siswa gitu? Menghibur siswa mungkin pengenalan lebih dekat, bagaimana apa yang dia suka atau hal-hal yang lain, dia ajak seperti bermain games kecil seperti tebak-tebakan atau yang lain gitu. Mungkin pendapat saya juga sama saja. Bentar, ini itu pertanyaannya sebenarnya untuk menghibur sendiri aja pas habis pulang atau Untuk semuanya, misalnya ada kegiatan ya, ada waktu luang gitu, nah itu dilakukan untuk kayak sebuah permainan kecil. Nah permainan itu kayak apa buat menghibur itu biar nggak bosan. permainannya ya mungkin seperti permainan cerdas cermat. Ya, untuk Ganes apakah ada tambahan lagi? Oke, saya coba tanya yang lebih intens, yang lebih susah ya. Eh, Jika misalnya kalian mempunyai sebuah planning untuk kemajuan sekolah ya, semisal kayak kebersihan atau apa-apa, kira-kira selain itu apa? Kayak untuk masa depannya SMP 1 Jabung ini apa gitu, biar eventnya itu siapa tahu bisa berguna untuk masyarakat sekitar. Mungkin kalau dari saya lebih jelasnya bagaimana cara melakukan pembiasaan agar orang-orang lain suka, kita juga suka, dan manfaat seperti membuang sampah pada tempatnya mungkin sudah banyak yang efektif, tapi bagaimana caranya mereka semua bisa senang melakukannya dengan ikhlas gitu. Pendapat saya juga sama, tetapi mungkin bisa lebih diterapkan di lingkungan masyarakat, bukan lebih di lingkungan sekolah saja. Untuk pendapat saya pribadi, mungkin saya akan kalau di dalam sekolah ya, kalau dalam lingkup sekolah, saya akan melakukan event bazar sekolah. Jadi mereka per kelas bisa seperti menjual karya seni atau menjual makanan gitu ya, perintilan-perintilan. Nah, nanti uang-uangnya itu OSIS ini juga ikut serta ya. Nah, itu nanti pasti bakalan ada jual beli sekalian melatih kewirausahaan juga kan. Nah, uangnya itu bisa dikumpulkan dan dikasih sumbangan kepada orang yang membutuhkan atau kepada anak-anak yatim piatu. Untuk Ganes ada tambahan? Mungkin sama kita akan mengadakan lomba mading. Oh, Madi. Ya, mading, lomba mading per kelas. Ya. Oke, tadi kita sudah lihat ya bahwa ide-ide mereka itu masih ada kekreativitasannya gitu. Jadi kemungkinan memang sepertinya cocok ya mereka jadi calon gitu. Nah, saya mau tanya lagi nih. Jika memang merasa layak menjadi calon ketua dan juga wakil, alasan paling kuatnya itu apa? Maaf, pertanyaannya tadi bagaimana? Jika memang merasa layak sebagai calon dan wakil, itu kira-kira alasan yang paling kuat apa? Alasan yang paling kuat. Waduh. Enggak, silakan. Alasannya karena kami memiliki kreativitas yang lumayan ya, punya ide-ide untuk memajukan sekolah juga, memajukan organisasi. Lalu juga karena kami itu cukup percaya diri dalam apa namanya? Memimpin. Ya, memimpin dan mengayomi para siswa-siswi. Ganes? Oke. Sudah. Apa ini yang Ya. Mungkin kalau dari kami mungkin sesuatu yang pantas, mungkin bagaimana cara mendapatkan pengakuan dari orang lain seperti royalitas atau bagaimana cara orang-orang bisa mendukung saya tanpa ada pemaksaan atau orang-orang yang disuruh gitu. Jadi murni hasil
mereka sendiri ingin mencalon. Alasan mereka ini cukup cukup bagus ya. Nah, tadi saya dengar dari Mbak Puspita tadi ada yang namanya percaya diri. Nah, beberapa orang yang di luar sana ingin menjadi sebuah pemimpin, pasti mereka tidak ada yang namanya percaya diri kan. Nah, kira-kira tips yang bisa diberikan biar mereka itu percaya diri itu apa? Tips dari saya itu yakin dengan apa yang kita kuasai dulu. Lalu ketika sudah yakin bisa dikembangkan lagi, kembangkan lagi supaya ada nih muncul bibit-bibit percaya diri dari tubuh dari kita sendiri gitu. Oke. Tepuk tangan dong untuk Kak Puspita. Nah, ngomongin soal OSIS nih, pasti ada lah kemungkinan salah satu OSIS tuh yang kayaknya nggak mau gitu loh. Kayak dia ini susah diatur dan juga yang lain-lain. Nah, kira-kira cara menanggulanginya itu bagaimana? Kan ini tidak bisa dibiarkan dong, sebagai pemimpin kan kayak wah ini nggak bisa dibiarkan nih. Kira-kira cara menanggulanginya apa? Coba dari Kak Mas. Terima kasih. Jadi jawaban saya adalah melakukan pendekatan, lalu tanya-tanya ke kamu kenapa, apa masalah apa gitu. Mungkin jika ada masalah yang bisa kami bantu maka kami akan bantu. Lalu yang kedua, jika mereka memang tidak bisa diatur lagi, kami melakukan peringatan. Jadi peringatan itu bagaimana kamu harus sadar kalau misalnya peringatan itu menuju kamu keluar, kalau misalnya kamu melakukan jadi agar tidak merusak satu organisasi, maka jika peringatan itu sudah tidak dihiraukan maka kita harus mengeluarkannya, walaupun itu teman, kawan, suka tidak suka maka harus dikeluarkan. Kami mungkin akan memberikan arahan kepada anggota tersebut agar lebih percaya diri. Oke, berarti kalian juga memiliki sikap yang sergap dan juga masih ada loyalitas untuk memberi kesempatan bagi mereka ya. Nah, soal yang tadi, tapi ini berbeda ya. Jika ada anggota yang tidak merasa nyaman gitu, nah apa yang dilakukan? Misalnya kayak Jenu kelihatannya itu benar-benar gak nyaman. Apakah memang harus dikeluarkan atau bagaimana? Nggak nyamannya itu maksudnya nggak nyaman di bagiannya dia atau nggak nyaman di OSISnya gitu, kayak misalnya di bidangnya bisa di bidangnya. ya. Kita sebagai ketua OSIS dan ketua MPK ya di sini pasti bakalan tanya-tanya dulu ke anggota tersebut, maksudnya apa? Kamu itu kemampuannya di mana? Nanti kan pasti sudah tahu dia tuh ngerasa dirinya tuh mampu di bidang mana. Nanti akan kita perbincangkan lagi ke pembina OSIS ya. Enaknya si anggota ini apakah dipindah ke bidang yang dia rasa mampu atau bagaimana? Untuk Kak Dimas ada atau mungkin? Pendapat kami mungkin sama seperti Kak Puspita. Ya, kurang lebih seperti itu. Dimas mungkin ada tanggapan lain? Ya memang benar melakukan perpindahan, tapi kita juga menambahkan satu hal, yaitu mengajak dia main atau bagaimana gitu, biar dia jadi secara tidak langsung mengungkapkan apa yang kesan-kesan yang ingin dia ungkapkan sebenarnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya mau tanya lagi. Semisal ada salah satu siswa, mungkin juga dari OSIS, ada yang tertibnya ini kayak kurang tertib gitu. Jadi kayak melanggar, terus kayak apa? Misalnya disuruh piket atau bagaimana itu kayak sering nggak mau gitu loh. Nah, itu kira-kira cara agar tertib lagi itu bagaimana? Ada yang mau? Cara agar tertib lagi. Oke.
lumayan berat ya pertanyaannya. Jadi kita melakukan arahan bagaimana tindakan yang selalu benar itu dilakukan secara begini, atau tindakan yang salah baiknya ditinggalkan gitu. Jadi kamu ada masalah seperti apa, kita bisa ya sama seperti melakukan pendekatan atau yang lain-lain agar mereka tidak merasa terancam atau terpojokkan. Kalau kami juga hampir sama ya jawabannya, memberikan teguran dulu, teguran ringan. Apakah saat diberikan teguran ini dia bisa sadar dan memperbaiki tingkah lakunya? Jikalau memang sudah tidak bisa, pasti akan diberikan teguran secara intensif juga, sambil dimotivasi juga, lalu diberikan peringatan seperti kamu itu OSIS. Pasti jikalau kita kan ini OSIS kayak terpandang lah gitu contohnya ya. Ya sebagai contoh, kalau misalkan kita saja seperti itu, bagaimana pandangan teman-teman yang bukan OSIS terhadap kita? Kayak di pikiran mereka nih bisa saja kayak dia loh OSIS tapi dia nggak mau piket, bahkan sekecil piket saja dia nggak mau. Itu kan pasti bakalan berpengaruh juga ke nama baik OSIS. Seperti itu. Oke. Saya mau coba ajak nih para penonton di sini, siapa tahu ada yang ingin bertanya gitu kan. Karena kan masa saya terus yang tanya gitu. Mungkin ada yang ingin mau bertanya? Silakan. Ini ditunggu. Eksklusif. Ya, eksklusif dengan calon-calonnya ini langsung. Oh ya, silakan. Kira-kira siapa tokoh atau sosok yang Anda jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Nah, siapa nih kayak karakter atau tokoh yang menjadi panutan? Kan penasaran nih. Ya, kamu. Kalau saya tentu orang tua ya, terutama ayah, karena ayah saya itu membanggakan sedikit ya. Ayah, saya butuh tisu. Aku butuh tisu. Aku nggak apa-apa. Karena ayah saya itu kayak pribadinya tuh kuat banget. Nenek saya dulu tuh pernah cerita, kalau misalkan ayah saya kan memang dulu tuh dari agak menengah ke bawah ya. Ayah saya tuh dulu pas SMP waktu SMP juga pernah jadi ketua OSIS. Tapi dia kayak dipandang rendah sama teman-teman yang lain karena mungkin dia dari kalangan ke bawah gitu ya. Sampai pernah ayah saya juga dipukul sampai hidungnya itu katanya patah apa gimana ya. Tapi ayah saya tetap bangkit, jadi saya suka sama pribadi ayah saya yang tegas, yang kuat gitu. Ya. Tepuk tangan dong untuk panutannya, ini sangat inspiratif sekali ya. Silakan untuk mungkin Kak Dimas, adakah tokoh? Ya mungkin bagaimana tokoh saya yang paling kuat adalah orang tua saya ya. Benar seperti ayah, ibu, bagaimana mereka mensupport saya mulai dari saya tidak bisa apa-apa membangun gitu. Dan panutan saya yang kedua setelah orang tua yaitu Anda tahu petinju namanya Khabib Nurmagomedov itu? Oh iya tahu. Ya, petinju itu. Petinju itu punya rasa pendirian, jadi seperti dia melakukan sebuah pertandingan yang mungkin agak berat, bahkan ada fakta bahwa kalau dari dua pihak orang tua Khabib itu katanya salah satunya ibunya itu melarang Khabib untuk melakukan pertandingan tinju. Nah, yang ayahnya ini ingin dia itu seperti melakukan ring gitu untuk menaikkan derajat orang tua. Nah, maka itu Khabib dengan
rasa tanggung jawabnya dan rasa kedewasaannya, Khabib mulai belajar mandiri, survival, dan menjadi panutan seluruh dunia. Seperti bagaimana beliau membela agamanya saat dihina oleh itu, ya kan dia dihina agamanya gitu. Nah, Khabib dengan rasa tenangnya itu dia akan membalasnya gitu. Memang kelihatannya tenang, tapi dia belum menunjukkan singanya. Jadi bagaimana dia mengeluarkan emosinya di waktu yang memang tepat gitu. Dan bahkan yang orang lain bahkan menganggapnya langsung, kamu habis menghina agamaku, kamu jadi musuhku. Kalau Khabib itu masih, yang saya tahu Khabib itu masih ingin menjalin pertemanan gitu. Jadi tidak gampang musuhan. Gitu. Mungkin dari saya itu tokoh yang mungkin jadi panutan saya. Memang benar orang tua itu sebagai panutan utama. Itu memang benar adanya. Setelah itu panutan kedua saya yaitu Maudy Ayunda. Oh, penyanyi ya. Tokoh perempuan yang mementingkan pendidikannya supaya jadi wanita yang enggak gampang lemah. Tidak, derajat wanita itu sama laki-laki, bukan wanita yang lebih rendah atau apapun itu. Kalau saya sama, panutan utama saya juga orang tua, tetapi saya juga mempunyai panutan kedua. Siapa itu kira-kira? Cristiano Ronaldo. Oke, itu tadi jawaban untuk penonton tadi ya. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira nih, kegiatan kalian di rumah selain melakukan hobi itu apa? Yang hal-hal seru kayak misalnya membersihkan rumah atau gitu, kan pasti ada tuh kegiatan di rumah gitu. Nah, apa aja kira-kira? Ceritanya saya kalau mungkin saya ceritakan mungkin agak panjang, mungkin saya umpan lagi yang ke lain. Coba. Keseharian saya sih mungkin nyapu, selain itu juga membantu membersihkan rumah kayak cuci piring dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja. Kalau saya kegiatan di rumah selain melakukan hobi itu pasti membantu membersihkan rumah juga. Lalu saya menjelang PTS juga ya, ini saya semakin belajarnya lebih lagi sama main kucing karena saya punya kucing di rumah agak banyak ya. Nah, karena saya sebagai majikan yang sangat baik hati, saya ngajak kucing saya main. Iya dong, daripada saya punya kucing tapi tak tinggalin kan sayang, mahal loh kucingnya. Kalau saya selain membantu orang tua di rumah, mungkin saya kalau enggak main, mungkin saya sepak bola. Iya. Mas tadi apa? Ceritanya kan panjang. Ceritanya panjang. Jadi keseharian saya waktu selesai di rumah atau itu kadang main HP, tidur-tiduran. Nah, tapi kalau misalnya entah kenapa ya, saya punya kayak kekuatan sendiri gitu loh. Ketika orang tua yang atau yang semua yang orang di dalam itu keluar, saya kayak misalnya pingin, wah ini kayaknya kalau bersih-bersih nanti orang tua bakalan nganggap wah rumahnya bagus gitu. Nanti kan kasih uang saku gitu kan. Ya mau nggak mau kan langsung bersih-bersih kayak Ya, bisa. Wah, Ada pemikiran bersih-bersih. seperti itu. Ya, jadi udah bersih semua, sudah saya bersihkan. Nah, terus selesai bersih-bersih kan kayak wah capek gitu. Nah, ada kepikiran lagi buat kayak coba-coba resep baru gitu. Ambil nasi, masak nasi goreng gitu atau dicampur-campur, kadang suka nyampur-nyampur makanan gitu. Siapa tahu nemu resep baru. Enggak keracunan. Enggak ada ya, jangan dong. Ya, Sesuai. itu saja. Tapi sebenarnya ada hobi mereka yang silakan di rumah itu yang sering mereka lupa, tapi mereka sekali ingat nggak mau ngomong. HP kan.
Ya memang sih ya. Oke, mau tanya lagi nih. Misalnya kalian punya kakak atau punya adik gitu, yang kalian lakukan dengan mereka itu apa? Kayak misalnya ya meluangkan waktu bentar lah. Saya coba lempar random ya. Sebenarnya ini tidak patut untuk dicontoh. Gak apa-apa, silakan. Saya sering mengerjai adik saya, apalagi kalau sampai nangis. Itu puas banget. Tapi akhirnya juga saya dimarahi. Wah, itu baru. Ya, kalau adik saya nangis, ya saya seneng aja. Ya gitu. Silakan dulu. Cerita aku agak panjang. Saya juga sama. Cuman bedanya saya nggak sampai nangis. Ya nangis sih, keluar air mata sedikit adik saya. Cuman saya nggak dimarahin sama mama, saya dimarahinnya sama kakak. Nanti pasti giniin, Dek Ita kok gitu, nggak boleh kayak gitu. Sakit hati ndak? Saya sih enggak. Kalau ini yang kalau sama kakaknya gimana? Kalau sama kakak saya ya, saya lebih seneng nyomot skincare kakak saya. Ya, ketahuan terus nanti ujung-ujungnya pasti skincare saya dicomotin juga. Klarifikasi. Hehe. Maaf, Kak. Kalau saya juga sama. Sama Valen. Oke. Kalau saya sih kesadarannya mungkin sama ya, bercanda sama adik. Kadang kalau di suatu saat yang memang ada nggak tahu tiba-tiba kemasukan apa gitu, kayak motivasi adikku gitu, Dek kamu ini harus kayak gini. Jadi saya bilang kayak gini karena kakak saya dulu waduh sangat baik, tapi walaupun baik ada juga yang bikin kesel gitu, kayak udah bikin perbatasan buat siapa cepat ambil HP gitu. Kalau udah ambil HP gitu rebutan channel gitu, channel TV. Paling seneng kakakku suka SpongeBob gitu, lah aku sukanya Doraemon. Kadang berantemnya itu gantian, tapi kadang kakakku yang paling mendukung itu waktu aku les atau ngaji itu kan kayak digonceng, kadang dianterin. Yang bikin aku seneng gitu kayak kakakku itu bercanda sama teman-temannya gitu, kayak wah kakakku keren gitu, bisa kayak diseganin gitu sama teman-temannya gitu. Oke. Bisa kita lihat juga selain mereka calon ketua dan wakil, mereka juga calon durhaka. Oke, coba kita tanya lagi ke penonton ya. Tapi ini tanyanya yang ke yang personal gitu, kayak kehidupan di rumahnya atau kehidupan kayak apa ya? Hal pribadi yang sebenarnya calon-calon ini nggak pernah cerita gitu. Apakah ada yang mau tanya? Silakan. Oke, sudah selesai berarti. Bisa dilanjut. Tidak ada? Enggak ada. Oke. Sepertinya tidak ada yang tertarik. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu saya mau tanya. Kayak misalnya nih, ini mungkin agak personal. Saya bingung juga ini soalnya. Setelah iklan berikut ini. Oh, mungkin saya mau ini mungkin gak berhubungan ya, tapi acara TV kalian yang sering kalian lihat itu apa? Tapi kalau misalnya nggak lihat TV juga bisa cerita apa gitu, kayak misalnya saya sering nonton di YouTube ini, kayak tontonan kalian sehari-hari itu apa yang bikin kalian agak bejat? Saya lempar dulu ya. Ya coba lempar. Kalau saya suka nonton sepak bola mungkin di Indosiar. Kalau saya acara TV saya suka TV One. Saya suka acara TV One. Ada ya. TV One itu channelnya. Oh iya. Berita. Apa lagi? TV One ya berita lah. Kalau channel YouTube saya suka Gravity, stream Gravity yang Party Rock ya teman-teman. Sama
Kalau yang bukan K-pop ya, kayak yang bukan K-pop itu saya suka Cooking Tree. Tahu nggak? Nggak kan? Itu isinya resep kayak masakan, kue. Ya, meskipun saya cuma ngeliat aja sebenarnya, nggak masak, lihat aja, seneng gitu. Saya malas keluar. Terus juga kalau nggak masak-masak, saya suka Hikotada Khadivan, suka Nadia Omara, sama suka Nessie Judge. We love you Nessie Judge. Apakah disupport? Sangat sangat like. Kalau saya acara TV yang saya suka ya kartun. Satunya apa? Yang lebih detail gitu. Banyak kayak Ipin kepala buta. Barbie, Upin Ipin, SpongeBob, banyak. Ya banyak. Kalau channel YouTube saya suka orang mukbang. Mamam. No. Karena kalau orang makan itu saya jadi pengen ikut makan. Ini nggak ada makanan. Enggak. Kak Dimas ada mungkin? Kalau saya yang paling favorit SpongeBob ya. SpongeBob. Setelah SpongeBob, Naruto, Doraemon. Nah, kalau yang channel ini mungkin agak sensitif ya. Saya suka nonton Cooking Mama ya. Ya karena itu saya bikinnya kayak suka masak gitu nyampur-nyampur. Nah, mungkin bikin resep-resep sendiri gitu. Nah, lalu yang kedua kayak suka nonton kayak motivasi gitu yang ada. Apa dong, coba kasih tahu motivasi yang bisa diberikan untuk penonton. Tetap hidup. Motivasi yang saya dapatkan pagi tadi adalah jangan lupa sekolah karena sekolah sangat penting walaupun kamu sedang sibuk atau apapun sempatkanlah untuk belajar atau menimba ilmu. Bahkan kalau misalnya ada waktu memang ini wajib ya bagi yang muslim untuk beribadah, sholat gitu. Ya, itu ya didengarkan ya untuk kalian yang sering bolos sekolah. Lihat nih. Kak Dimas saja nonton motivasi yang menyuruh kita untuk sekolah. Masa kalian enggak? Oke, ini saya mau tanya lagi. Kalau misalnya saya tanya tentang personal problem, kayak misalnya masalah pribadi, kira-kira ada nggak masalah yang mungkin ada gitu? Mbak, Sangat ada. Ada yang bisa tebak apa masalah saya? Masa nggak ada sih? Beban hidup saya itu adalah saya kekurangan uang. Kita semua itu butuh uang. Meskipun saya tahu uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, kan kata manusia-manusia yang lain ya. Tapi saya itu kebahagiaannya ada di uang. Saya tuh pengen beli skincare. Saya tuh mau beli album. Nggak butuh. Saya tuh butuh untuk membeli merchandise gitu loh. Tolong mama, bapak berikan saya uang lebih, nenek gitu kan. Terus nanti waktu Imlek, duit. apa Kak Ganes? Masalah apa kapalan ada mungkin? Ya apa? Apa? Coba jelaskan dong. Nggak tahu. Kalau misalnya nggak nyaman nggak apa-apa, coba passing ke teman. Masalah saya yang sangat mungkin banyak orang yang merasakan juga ya, yaitu bagaimana Senin topi itu bisa hilang sendiri sama dasi kalau gak gitu sabuk kadang hilang sendiri. Nah tapi entah ajaibnya orang tua selalu ketemu aja gitu, terutama orang ibu gitu. Tahu-tahu kan di lemari nggak ada, kalau ada sampai diapain ini, waduh langsung cari sendiri, memang gak ketemu. Nah datang ibu lihat ini ada. Nah itu masalah saya itu kok bisa gitu. Jadi kalau di sekolah ada barang hilang harus bawa orang tua. Enggak juga gitu ya. Masalah yang saya yang selanjutnya adalah
Saya mungkin harus belajar berhemat cara pakai sepeda motor gitu ya. Nggak tahu kenapa emang sepeda motor saya yang bocor atau gimana, bensinnya cepat habis gitu. Ya itu. BBM lah. BBM naik. Iya, makanya gitu susah. Gila. Ya, silakan. Oke. Oke, ini yakin nih nggak ada penonton yang tanya nih. Soalnya mumpung banyak loh dari kalian nih. Ada yang mau tanya gitu, kurang asik. Oh itu tuh. Mau tanya apa? Oh kabar, ya itu siapa? Mau tanya apa? Seharusnya sebagai ketua OSIS, calon ketua OSIS itu harus tahu sejarah terbentuknya OSIS. Ada yang bisa menjelaskan sejarah terbentuknya OSIS? Baik lagi nih. Oke, yang mau jawab duluan siapa deh? Yang paling percaya diri. Ayo yang percaya. Yang tahu sejarah. Si paling tahu sejarah. Saya nggak tahu. Yang penting kan saya percaya diri untuk menjawab. Daripada saya ngasal, nanti salah, nanti saya didemo sama pendirinya, gimana? Tapi itu nggak dijawab pertanyaan. Iya, saya menjawab pertanyaannya Balkis, saya tidak tahu. Dengan rasa percaya diri saya. Paling ringan deh. Terbentuknya SMP ini kapan? 7 November ulang tahun saya, 1983. Ingat ya teman-teman, kasih saya hadiah. Ya, ini dikat. Ini habis ini dikat ya. Kok dikat? Jahat banget. Apa tahu sejarahnya? Mungkin secara kecil. Secara kecil, kalau menurut saya, kalau yang saya baca-baca di web ada beberapa, mungkin kalau misalnya hilang saya mohon maaf ya. Terbentuknya OSIS itu sebenarnya untuk melakukan pembedaan dari siswa-siswa yang lain atau siswi-siswi yang lain. Jadi OSIS itu adalah hal yang mungkin agak dipandang tinggi atau dipandang gitu. Jadi bagaimana orang-orang bisa membedakan itu siswa-siswi yang biasa atau OSIS gitu. Ya, terima kasih. Oke, wes, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Menurut kalian OSIS itu apa? Dan juga peranan OSIS bagi semua siswa itu yang paling menurut kalian ya kalian merasa kayak OSIS itu seperti ini gitu. Nah, OSIS itu menurut kalian itu apa? Kenapa kok sangat bermakna sampai kalian tuh jadi calon ketua OSIS dan juga wakil? Kak Ganes mungkin? Siapa nih? Kak Ganes. Kalau saya diwakilkan. Diwakilkan. Mungkin saya ikut OSIS agar bisa lebih mandiri dan bisa lebih disiplin ke depannya gitu. Kalau saya jadi OSIS itu yang pertama benar bagaimana saya harus mandiri dan bagaimana saya harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada gitu. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Ya, singkat saja. Oke, mungkin itu aja untuk podcast kali ini ya. Saya ingin berterima kasih kepada calon-calon ketua dan juga wakil. Semoga kalian bisa terpilih dan ketika terpilih bisa menjadi ketua dan juga wakil yang bisa membimbing siswa-siswa agar lebih baik. Oke. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. DDH. Bye.